WC 2025 bersama dengan Ranger Mas dan juga tentunya Dan Kocok, satu kesempatan aja nih ya dari mereka berdua. Karena single elimination kawan-kawan, ini format yang sebenarnya gue lebih suka sih. Format yang di mana lu harus keluarin segala yang lu punya dari awal. Yes. Best of 5 memang ada kesempatan di game selanjutnya, tapi siapa sih yang mau ketinggalan duluan? Yes, dan tentunya kita lihat di arah mid lane first blood didapatkan oleh Rusa. Tim Liquid Philippines. Mereka harus lebih aware dengan permainan dari tim Aurora Gaming. Bermain dengan barbar membuat Tarpaska dari tim Liquid kehilangan first blood pertama mereka. Tapi bukan hanya itu aja TNC. Dia harus head to head dengan Lancelot dari Carl Tuso. Itu dia yang mengerikan. Tapi satu hal buat kalian semua yang di Jakarta, selamat sore dan jangan lupa untuk nobar bareng watch party di Metro Jakarta Pusat sana. Wow ya langsung ya Langsung bergabung watch party ya. Langsung seru-seruan di sana juga. So kita akan lihat dari emblemnya Tenacity, bahkan Chusin-nya dengan Tenacity. Tapi memang sih kalau ngelihat dari Chusin sekarang basic command emblem yang paling fit ya. Dia butuh regen mana walaupun memang dari pasifnya juga ngebantu mananya untuk recover. Tapi ya nggak sebanyak itu juga di awal. So kita akan lihat dari gold lane nih perbedaan emblem juga. Basic command emblem akan unggul nih dari segi laningnya akan lebih kuat. Tapi lihat TMZ udah bermain ke arah mid lane mencari target. Mereka mau point kill. Mereka mau dapetin point kill karena kalau untuk beradu di dalam objektif turtle yang pertama, ini akan sangat menguntungkan untuk tim Liquid. Saat formasi berada di level 3, Kautuso menuju ke arah bottom lane, menuju ke arah Sigri. Boom, target utama mereka. Pertukaran tidak ada flicker kembali. Nampaknya di arah top lane tidak ada yang bisa didapatkan dari para pasukan dari tim Aurora Gaming. Turtle terbuka. Pertempuran dengan satu keuntungan Turtle dan juga satu purple buff. Apakah ini worth it, Lim? Tapi kalau misalkan nextnya dapat lagi worth it secara keseluruhan, secara as a team, ya memang pasti rugi. Tapi lihat, wah jangan kasih kill lagi sih. Oke, kalau dikasih kill lagi bahaya dan TNC. Dia nggak expect dengan ada purple buff yang dimiliki para pasukan dari tim Liquid. Tapi dapat TNC. What are you doing? Bermain dengan terlalu barbar dan tak pakai kalkulasi yang miss ketika para pasukan Aurora Gaming menuju ke arah purple-nya. Malah dia harus kehilangan dirinya. Dan lihat, Kaltizi di sini dia nggak mau terlalu terburu-buru untuk dapetin purple-nya. Dia mainin timing waktunya supaya nanti dia tetap punya purple di saat kontes selanjutnya. The best Lancelot user, mungkin one of the best. Tapi ya sekarang memang pattern dari jungle itu sebisa mungkin ambillah jungle lawan kalian dulu sebelum abisin jungle sendiri. Karena ya balik lagi nih, kalau misalkan ngeliat apalagi assassin kan kayak Joy, itu nggak possible lah untuk agresif, untuk tabrak di awal tuh nggak possible. Jadi ya walaupun jagal-jagal kecil kayak Rekusa dan sebagainya, ya ambil aja, nggak ada masalah. Nggak harus target ke arah buffnya. Dan sekarang lihat level yang berbeda. TMZ ada di level 5 dan Kaltizi sudah level 7. Padahal turtle-nya untuk Aurora. Yes, ditambah lagi kalau ngomongin Aurora Gaming, nanti sosok dari Popheusnya ini akan cukup berat untuk bisa catch up menuju ke lawan Cici. Lihat, perbandingan level yang cukup sakit ini bakal bisa mendapatkan poin kill yang cukup untuk membuat mereka menang di saat turtle yang kedua. Dari bottom lane, belum terlihat vision di mana Oheb berada. Oheb muncul di arah mid. Tanya para pasukan dari tim Aurora Gaming, mereka bakal coba untuk melakukan commit. Apakah zoning ke purple akan dilakukan? Karena tim Liquid, walaupun punya 1000 gold difference, tapi kalau mereka berkumpul di tempat yang sempit, ini membuat keuntungan untuk Rosa tersendiri, malah kerugian untuk Sanji yang tidak memiliki mana cukup banyak. Bukan hanya Sanji sih, tapi enak buat Sigibum juga gitu kan, dengan ada deket tembok. Oh, gak usah. Masih ada anti gravity, masih bisa kabur juga. Untungnya anti gravity ini anti slow juga kan. Jadi dia bisa lari dengan lumayan cepat. Curtain Call juga harusnya bisa sih untuk slownya ya. Kalau dia keikat 2 target nggak bisa. Tapi kalau sendiri slownya tuh hilang pakai anti gravity. Dan wow, Lunar akan coba dipegang di arah top lane. Perpasukan dari tim Aurora Gaming akan coba dipaksa Lunar dalam team fight yang tidak full HP. Tapi nampaknya mereka tidak mau turtle terlebih dahulu. Mereka mau team fight. Saat dari belakang TNC targetnya base. Tapi nampaknya JP mencoba untuk melakukan sedikit defensif dari top lane. Membuat perpasukan dari tim Aurora Gaming Epix 47 gagal untuk melakukan commit. Komitmen yang dilakukan Aurora Gaming nampaknya berhasil disengage oleh tim Liquid. Memang gold akan turun, tapi lihat yang dilakukan oleh Sanji. Dia mencoba untuk zoning keluar kembali. Kaltizi di depan sana melepaskan turtle-nya karena satu point kill. Akan lebih penting, Retribution masih di tangan dari Kaltizi. Rosa tidak terpegang sama sekali, tapi bayangkan Sanji commit dengan Crimson Peak yang mereka miliki dan zoning menuju ke turtle yang kedua dipastikan di tangan para pasukan tim Liquid. Ini dia kekuatan tim Liquid yang dimana best on team fight. Mereka akan kuasain rivernya. Mereka nggak akan kasih celah masuk dari manapun. Bahkan tadi kelihatan dari TMZ itu nggak bisa coba untuk kebuka visionnya. Jadi mau nggak mau turtle kedua dilepas dan lihat goldnya naik hampir ke 2000. Goldnya naik hampir 2000, tapi Sanji bakal coba dipasang 45 for this time. Bakal coba dimakan di
Commit Apex 47. Mereka bawa defensif. Lihat apa yang dilakukan Sanford. Dia tidak melepaskan Sanji sama sekali. Sudut pandang yang langsung fokus menuju ke arah Apex supaya tidak ada lagi yang bisa melakukan following up. Tidak ada lifesteal tambahan, tidak pasif dari Apex 47. Wah ini nih untuk Lancelot sendiri di menit kelima langsung kasih lane. Karena apa? Lancelot butuh banget item, 2 item seenggaknya, 2 item pertama. Entah itu bikinnya ke arah damage, entah itu bikinnya ke hybrid, tapi dia butuh banget untuk startupnya. Makanya kayak di menit 5 udah langsung dikasih. Dan sekarang Kaltezi ada di level 10. Bayangkan ada di level 10, sementara TNZ ada di level 8 sama level kayak Luna. Yes, 2 level lagi, tapi Apex 47 bakal coba dipaksa dengan ada damage tadi. Oh, Hanson mau kill didapatkan Apex 47. Tidak flicker for defensive. JP, Rosa. lihat Rosa. Oh, the way bakal coba dipaksa dengan Hanson mau kill didapatkan. Pertukaran terus dan juga Sanford membuat terpaksa dari tim Aurora Gaming kehilangan 2 pemainnya. Memaksa ke arah mid lane, akan membuka vision mereka menuju ke arah jungle-nya. 2 jungle akan terbuka. Visionnya cukup jelas. Menandakan Carl Tusok akan bisa masuk dan mentusok siapapun di depan sana. One power situation. Kaltezi bersama dengan anak Chelsea. Dengan pacaran yang dimiliki, tidak ada anak tangga, tidak ada minion. Ya, nggak ada phantom execution juga kebetulan. Makanya nggak bisa di-commit lagi. Tapi kalau Shield Apex, mereka mau cari target Sanji. Oh, tidak boleh terlalu terburu-buru Aurora Gaming. Mereka harus pikirkan di mana si Gibum ini adalah late game insurance. Mereka nggak boleh bermain di 6 menit awal. Mereka kalau bisa bawa game ini relay selama-lamanya. Dengan power yang dia miliki, Lancelot akan drop, Granger akan drop. Kita lihat juga di sini Rosa dan si Gibum akan naik bersama dengan Lunar. Iya, Tianzi. Tapi jangan lupa juga ya, pick dari tim Liquid itu ada di mid game juga loh. Mereka belum dapetin gempuran terkuat dari Liquid nih sekarang. Betul. Karena mungkin ya 3 menit lagi sampai Lord pertama muncul, itu baru pick dari tim Liquid. Dan Lancelot 2 item Brute Force hybrid ternyata. Gimana caranya mereka nge-stretch game ini adalah sebuah jawaban. Tapi TNC di depan sana mau tidak mau harus bergerak pada Yuji. lihat berhasil melakukan Apex 47 dan Tsunami Slam menuju ke arah JP. Nampaknya itu tidak terlalu worth it karena JP masih bisa selamatkan pelanggan paket. Lunar berhasil di take down. Ingat, Sky bisa meninggalkan Chelsea, the god from Philippines, the Lancelot gameplay yang dirindukan oleh para pasukan dari tim Liquid. Kita lihat Lancelot yang mungkin sudah hilang dari permukaan bumi dan sekarang kembali lagi ke Lane of Down. Ya, jelas sekali ya, menjadi prioritas first pick bahkan tadi untuk tim Liquid. Sekuat itulah Lancelot yang tadi ditunjukkan oleh Rosa. Rosa mawar yang mekar dari Aurora Gaming. Ternyata kali ini harus kuncup, harus tumbang di hadapan para pasukan dari tim Liquid. Ini agak susah sih, dan ngeliat dari Sunforce gue suka banget nih. Dia nggak buru-buru Skypicer karena udah ada 1 Skypicer dari Grangernya, dari Oheb. Makanya dia nggak perlu Skypicer lagi, kasih killnya ke Oheb. Dan lihat dari itemnya Lancelot, Brute Force, cicinya juga udah jadi Brute Force. Depannya memang nggak terlalu kuat, tapi ada 2 hero sustain lainnya. Jadi ini nggak sendirian Gatot Kacanya. Enak banget pasti dengan adanya 2 hybrid kayak gini. Plus damage-nya juga nggak main-main. Cici Lancelot, kita tahu ini 2 hero yang punya damage. So gue penasaran banget nih, untuk Kaltezi mampu nggak dia dapat menit 9 nih untuk di level 15-nya. Kita lihat. Tapi satu hal yang mungkin akan menjadi perebutan untuk di game selanjutnya adalah mungkin Lancelot. Karena kita tidak boleh pungkiri, kita tidak boleh underestimate di mana TNZ dengan permainan Lancelotnya juga cukup bermain dengan sangat baik. After Guardian berhasil dihindari walaupun tadi Curtain Call sudah menancap ke arah Aurora Gaming. Tapi damage yang diberikan dari Oheb ini tidak boleh dianggap remeh. Itu bayangkan 1 kali lagi dengan stat Skypicernya around 40-an atau 30 itu bisa hilang langsung. Ya, Dead Sonata tadi bisa jadi eksekusi juga. Tapi akan reset dulu sebentar kawan-kawan, karena tim Liquid mereka akan habisin semua buffnya dulu. Mereka akan kontrol dulu lane-nya. Nggak akan buru-buru karena ada Lord yang bakal muncul. Setup akan ada di River. Mungkin ngelihat dari kondisi goldnya, Aurora Gaming mereka nggak bisa paksa untuk defense. Belum lagi dengan hero Trinity mereka yang belum jadi. High ground defense-nya ada 2. Jadi opsi terbaik untuk Aurora sekarang adalah lepas Lord-nya. Oke, lepas Lord. Dan mereka walaupun kita tahu tidak dengan high ground defender yang kuat seperti Farcia, Eve, tapi mereka tetap masih punya adanya Kimi. Mereka masih punya Kara Moskov, masih punya high ground, bukan sama sekali tidak memiliki. Iya, makanya kayak Kimi Moskov ini 2 high ground yang kuat banget kan. Cuma ya hati-hati aja nih sama JP, hati-hati aja dengan Kaltezi. Belum lagi dengan Sanford. Kaltezi Sanford sih, karena 2 ini dia nggak perlu inisiasi. Dua-duanya bisa maju sendiri, dua-duanya punya badannya sendiri. Dan jangan lupakan juga DPS pasti nantinya dari Oheb ya sebagai sang eksekutor. Tapi Sanji bakal coba dipasang. Sanji adalah beat belaka. Itu dia tim fight yang berhasil di beat. Perangkap yang terbakar oleh para pasukan dari Aurora Gaming.
Bakal lihat tsunami level nothing. Lunar keluar lagi dari kandangnya, mencoba untuk mengejar Kartusi. Ternyata gocekan maut. Gocekan maut dari Kartusi membuat Lunar flickernya menjadi sia-sia. What the beat from Sanjay. Iya, tapi jangan lupa Lord masih ada di bagian bawah. Dan ini bakal jadi Lord yang berbahaya. Masuk Mau di Kartusi. NK, Sigi Boom karena jalan untuk keluar. Sanford terlalu kuat di depan sana. Mencoba ditabrak dan Tata dan Sonata menutup jalan berpasukan dari tim Aurora Gaming. Spawn. Tapi menuju ke arah mid lane, mereka fokus terlebih dahulu. Mencoba mendapatkan satu buah turret tempat tapi tak mampu. Dengan ada TNC, mereka cukup menakutkan tapi Rosa. Satu dan Sonata. Again and again. Tata dan Sonata menutup Aurora Gaming. Wah, ini mereka terpancing dengan tempo dari tim Liquid. Mereka termakan baitnya. Dan sekarang lihat base dari Aurora jadi teman bermain Liquid. Dan bukan hanya teman bermain Liquid, tapi bayangkan dengan base-nya dipoking oleh OVF, seakan-akan mereka memang tidak fokus ke arah base-nya. Mereka fokus ke arah orangnya. Mereka hancurkan terlebih dahulu. Mereka miskinkan. Dan untuk mendapatkan shutdown agak cukup sulit. Dengan OVF yang terlalu kuat untuk ditembak oleh para pasukan dari Aurora Gaming. Dengan Sigibum dan bahkan Rosa. Sedangkan di depan sana damage mereka nggak cukup juga untuk numbangin Sanji dan juga JP. Oke. Tapi secara garis besar ya masih bisa bertahan. Cuma Rosa terlalu depan kah? Terlalu depan. JP kembali lagi menjadi badan. Dan lihat apa yang dimiliki JP. Dia udah fokus untuk nahan badan. Dia nggak butuh lagi dominance sementara ini. Udah ada glowing one. Cukup. That's enough. Iya, mungkin ngeliat dari item untuk Aurora Gaming dia Trinity-nya udah jadi nih. Dari Moskovnya Sigibum udah lumayan enak nih. Tapi kalau dibandingkan dengan OHEP, ini bumi langit. Jauh banget. 3.000, 4.000 gold perbedaannya. Ini satu item, bahkan kalau item-item murah itu bisa jadi 2 item. Makanya damage dari OHEP ini nggak bisa ditahan sama sekali. Front to back bisa dimakan Baru terus pengen ngomong. 70. Ini bukan masalah soal tentang duitnya doang, Lin. Tapi masalah poin kill yang dia dapatkan membuat Skypicernya ini menjadi satu tombak tertajam yang akan dimiliki oleh para pasukan dari tim Liquid. Console Gaming, Rosa menjadi pilihan utama dan lihat di depan sana saat form memegang Rosa. Ketuk dapat termatian. Berhasil untuk harta dan Kaltusi menutup dari belakang dan Dead Sonata bersama dengan adanya puncher dari Kaltusi yang tidak bisa miss membuat TNC dan Aurora Gaming tenggelam dalam game pertama. Ini bencana di game yang pertama. Tim Liquid 15.000 gold difference melenyapkan sang mawar dari Turki. Wow, hari yang buruk untuk menjadi pembuka bagi Aurora Gaming. Terlihat jelas mereka terkena one-sided game. Dominasi